Bab 173, Persaingan, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di tengah hutan perkebunan utama, pembangunan danau buatan telah selesai beberapa minggu yang lalu. Lokasi ini dekat dengan desa elf dan juga dekat dengan anakan pohon dunia. Setelah mendapat sambutan hangat dari para elf, Eugene mendekati danau. Yo, sapaan santai, bersama dengan seringai, terbang untuk menemuinya. Itu adalah Master Menara Putih, Melkit El-Hayah. Duduk di tengah danau, dia melambai ke arah Eugene. Melkit telah tinggal di hutan ini selama 3 hari terakhir, menggunakan kebutuhan untuk mendidik elf sebagai alasan. Menanggapi salam hangat dari Melkit ini, Eugene hanya menyipitkan matanya ke arahnya. Setelah mendengar beberapa berita dari Charmaine sebelumnya, dia telah mempersiapkan diri untuk waspada, tetapi untungnya, Melkit saat ini berpakaian dengan tepat. Mengapa ekspresimu begitu serius? Melkit bertanya, mungkinkah kamu dipukuli selama kompetisi? Tidak mungkin itu terjadi, Eugene mendengus. Mehaem, itu benar. Jadi para elf memberitahuku bahwa kamu berpartisipasi dalam kompetisi melawan Ksatria Naga Putih, kan? Ada kemungkinan bahwa Knights of the White Lion bisa dikalahkan, tapi tidak mungkin kamu kalah. Melkit memujinya dengan genit saat dia berdiri di atas danau. Permukaan danau, yang begitu jernih hingga tampak transparan, terusik oleh riak kecil di setiap langkah yang Melkit ambil. Melkit terus mengobrol saat dia berjalan ke arahnya, sepertinya kamu berhasil mendapatkan kemenangan selama kompetisi, jadi seluruh klan Lionheart seharusnya penuh dengan perayaan. Jadi kenapa anak tampan sepertimu memiliki ekspresi masam? Kenapa kamu duduk telanjang di danau? Eugene tiba-tiba meludah. Bibir Melkit secara alami tersentak mendengar tuduhan ini. Kemudian dia menatap lurus ke mata Eugene selama beberapa saat. Dia agak bingung, tapi dia menolak untuk menunjukkan rasa malu. Saat seseorang mengaku merasakan sesuatu seperti rasa malu dan mengungkapkannya kepada orang lain, mereka akan terus merasa sangat malu sampai akhirnya mencabut rambut mereka. Petik 2. Itu untuk pelatihan, Melkit akhirnya mengklaim. Dari mana tepatnya metode pelatihan yang tidak masuk akal itu berasal? Eugene bertanya dengan skeptis. Hei, kamu bocah. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang pemanggilan roh, tapi untuk meningkatkan afinitasmu dengan roh. Kamu sudah memberitahuku sesuatu seperti itu tidak berpengaruh apa-apa. Petik 2. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan? Melkit dengan keras kepala melanjutkan. Ada makalah menarik yang dikirimkan ke Arots Magical Research Society beberapa waktu lalu. Mengapa mengungkit hal seperti itu tiba-tiba? Eugene bertanya dengan bingung. Dengarkan saja sampai akhir. Isi kertas itu adalah sebagai berikut. Makalah tersebut menggambarkan beberapa uji klinis yang dilakukan oleh seorang alkemis dalam proses pengembangan obat baru. Dia menjelaskan secara rinci kepada subjek tesnya jenis obat baru apa yang telah dia kembangkan dan efeknya, lalu dia memberikan obat tersebut, jelas Melkit. Terus, Eugene bertanya dengan tidak sabar. Setelah pemberian obat selama periode waktu tertentu, subjek uji melaporkan bahwa mereka dapat merasakan efek yang jelas dari mengonsumsi obat tersebut. Jika Anda minum obat, maka tentu saja Anda akan merasakan efeknya. Itu benar, tetapi pada kenyataannya, obat yang seharusnya diberikan oleh sang alkemis sebenarnya hanyalah air biasa dengan sedikit perasa dan pewarna yang ditambahkan ke dalamnya agar terlihat seperti ramuan ajaib. Itu seharusnya tidak berpengaruh sama sekali pada subjek tes, Melkit menjelaskan dengan penuh semangat. Eugene terus mendengarkan dalam diam. Dengan kata lain, meskipun obat yang seharusnya tidak memiliki efek nyata, efek yang jelas muncul ketika berbagai faktor dan pengaruh psikologis diperkenalkan. Dan efek itu disebut efek placebo. Bukankah itu luar biasa? Tanpa menggunakan mantra hipnosis apapun, perubahan fisik yang jelas terjadi karena penyesuaian mental mereka. Tidakkah Anda juga melihat efek yang dapat ditimbulkan oleh sugesti otomatis yang intens pada beberapa kesempatan? Melkit menuntut. Eugene ragu-ragu, iya. Ketika Anda berkata pada diri sendiri, saya akan melakukannya. Aku bisa melakukan itu. Bahkan jika itu tidak memiliki efek fisik, kepercayaan masih sangat penting, Melkit mengangguk dengan bijaksana. Baiklah, Eugene mengangguk bersama dengan ekspresi ragu-ragu. Jadi apa yang Melkit coba katakan adalah karena sesuatu yang disebut placebo atau apapun. Dia masih berpegang teguh pada tahayul tanpa efek yang jelas. Tapi efek apa yang bisa terjadi padanya ketika dia sudah tahu bahwa itu hanya tahayul? Petik 2. Jadi, apakah kamu melihat efek dari pelatihan itu? Eugene akhirnya memutuskan untuk bertanya saja. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin Anda mengingat siapa saya. Namaku Melkit El-Hayah, pemanggil roh terhebat dalam sejarah, Melkit mengumumkan dengan bangga. Itu benar, putri roh dari Menara Sihir Putih. Kiak. Menanggapi jawaban Eugene, yang memunculkan kenangan masa lalunya yang memalukan, Melkit menutup telinganya dan menjerit. Meskipun dia mungkin bisa mengabaikan hal-hal lain, sulit baginya untuk menanggung rasa malu atas nama panggilan yang dia gunakan di masa mudanya. Bagaimanapun, jika Anda akan melanjutkan meditasi telanjang Anda, pastikan untuk melakukannya setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, permintaan Eugene. Berjuang untuk menenangkan diri, Melkit tergagap, aku selalu mengawasi, kan? Jadi siapa yang melihat saya saat saya sedang bermeditasi?
Itu Lady Charmaine, jawab Eugene. Melkit mendesis, jadi itu dia. Ini lebih baik daripada ketahuan oleh seorang pria, Eugene menghiburnya. Wanita itu pasti akan mengejekku karena ini. Melkit menggeram. Apa sebenarnya yang dia katakan tentang aku? Dia sebenarnya tidak banyak bicara. Dia sepertinya benar-benar, malu, lapor Eugene sambil mengucapkan mantra yang membungkus tubuhnya dalam gelembung udara transparan. Melihat ini, mata Melkit menyipit saat dia bergumam, benar-benar sekarang, betapa menariknya. Apa? Saat berkeliaran di hutan ini, aku juga rajin mempraktikkan sihir rohku seperti yang kulakukan di masa mudaku yang energik, tapi meski begitu, roh pohon dunia masih belum memilih untuk tinggal di dalam diriku seperti yang mereka miliki bersamamu, Melkit mengeluh. Eugene tidak repot-repot membalas gumaman penyesalan Melkit. Bahkan dia tidak bisa menjelaskan secara rinci mengapa roh pohon dunia memilih untuk tinggal di tubuhnya. Apakah formula api putih itu istimewa? Atau apakah karena Eugene dilahirkan dengan bakat alami untuk memanipulasi mana? Mungkinkah itu efek samping dari formula api cincin yang dibentuk dengan mencangkokkan lubang abadi ke lingkarannya? Akasha dibuat dengan Dragon Heart. Mungkinkah berkat kemampuan staf untuk mendeteksi semua sihir? Atau apakah dia entah bagaimana memperoleh kedekatan dengan roh setelah membuat kontrak dengan Raja Roh Angin, Tempest? Setiap alasan itu tampaknya masuk akal. Fakta bahwa api petir telah menjadi satu dengan roh pohon dunia dan menyatu ke dalam mana Eugene mungkin sebenarnya merupakan keuntungan khusus yang disebabkan oleh saling terkaitnya sejumlah faktor yang berbeda ini. Petik 1. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi berkat yang unik, Eugene dianggap sebagai salah satu faktor yang mungkin. Dia telah mengunjungi domain elf yang terletak jauh di dalam hutan hujan samar. Dia telah memasuki kota elf yang kosong, menemukan pohon dunia yang berdiri tegak di tengah danau, dan menemukan elf yang tampaknya sedang tidur di dalamnya, juga yang disegel dengan luka yang hampir pasti fatal. Dia akhirnya bersatu kembali dengan Sienna, yang hanya bisa bertahan hidup melalui hubungannya dengan pohon dunia. Eugene telah mengalami keajaiban sejati di sana. Anise, yang entah bagaimana terhubung dengan Christina, telah melebarkan 8 sayap bidadarinya. Berkat keajaiban yang dilakukan Anise di sana, Eugene bertemu Sienna di dunia kesadaran mereka. Jika itu adalah perlindungan roh, apakah Anise atau pohon dunia yang menganugerahkannya padaku? Eugene diam-diam bertanya-tanya. Dia mungkin tidak mengetahui penyebab spesifik dari fenomena tersebut, tetapi fakta bahwa api petir telah menyatu dengan mana adalah keuntungan murni baginya. Jangan ikuti aku, perintah Eugene. Tentu saja, aku tidak akan mengikutimu. Bahkan jika saya melakukannya, saya hanya akan mendidih, jadi mengapa saya tidak perlu mengikuti Anda? Melkit membalas saat dia melangkah mundur. Aku sudah memberitahumu ini berkali-kali, tapi jubah itu masih milikku. Hanya ada 6 tahun tersisa sampai saya mendapatkannya kembali. Bahkan jika kau membuatnya basah, aku akan. Menambahkan demonstrasi pada ancamannya, Melkit mengepalkan tinjunya erat-erat dan membuat gerakan meremas tenggorokan. Setelah memindai sekelilingnya, Eugene perlahan berjalan ke danau. Kakinya tidak membuat riak sedikit pun saat menginjak permukaan air, dan tak lama kemudian, Eugene sudah berdiri di tengah danau. Apakah Anda tahu cara berenang, Sir Eugene? Mer menjulurkan kepalanya keluar dari dalam jubah. Eugene menertawakan ekspresi jahat Mer, tahu persis apa yang dia pikirkan. Jalur laut menuju Helmut sangat kasar. Langit di atas laut tertutup awan gelap sehingga matahari tidak terlihat, dan kelompok pahlawan berpikir bahwa gelombang dan badai yang mengamuk tidak akan pernah berakhir. Hamel, yang baru saja menjadi anggota parti pahlawan, memiliki reputasi kejam dan ganas, bahkan dibandingkan dengan tentara bayaran lainnya. Namun, bahkan Hamel tidak dapat menuruti dorongan hatinya dan menjadi liar di lautan yang ganas itu. Konten iklan. Alasannya sederhana, Hamel tidak tahu cara berenang. Setiap hari, selama pertarungan melawan serangan dari Demonic Beast Ark, Hamel akan menjerit dan jatuh ke laut. Mau bagaimana lagi? Pada saat itu, Hamel sangat lemah dan tidak kompeten sehingga sulit untuk menganggapnya sebagai anggota dari kelompok prajurit. Bantu aku, Sienna. Saat dia jatuh ke laut dan mulai tenggelam, Hamel akan memanggil nama Wise Sienna saat dia berjuang. Aku sangat pandai berenang, Eugene memberitahunya. Aku tahu kamu hanya mengatakan itu karena kamu malu, kata Mer dengan sombong. Tidak, maksudku benar-benar, isi dari dongeng itu, yah. Sebagian besar adalah perpaduan cerdas antara kebenaran dan kebohongan. Bukan aku yang jatuh ke laut, itu adalah Sienna, ungkap Eugene. Apa? Mer tersentak saat matanya membelalak. Saat dia mengoceh dan terbang di atas laut, dia diserang oleh penyihir hitam yang bersembunyi di bawah permukaan air dan terkena serangan balik mana. Kemudian, ketika dia akhirnya jatuh ke laut, Hamel mengenang momen itu dengan seringai. Hamel, selamatkan aku. Dia memanggil tanpa daya dengan jeritan bodoh. Nyatanya, Sienna tidak mengeluarkan jeritan apapun. Sienna sudah kehilangan kesadaran saat jatuh ke laut. Jika Hamel, yang kebetulan berada di dekatnya, tidak melemparkan dirinya ke laut, Sienna akan tercabik-cabik oleh pusaran air yang mengamuk di laut di bawah. Kebenarannya mungkin seperti itu, tetapi Eugene dengan tenang memilih untuk berbohong kepada Mer. Karena kejatuhan Sienna pertama-tama karena menjelek-jelekkan Hamel dengan aib yang telah dideritanya, Eugene, sebagai reinkarnasi Hamel, merasa dia berhak membalas dendam pada Sienna.
Pikirkan saja, bukankah aneh bagi Sienna, yang tumbuh di hutan yang jauh dari laut, tahu cara berenang? Eugene menunjukkan. Tidak ada yang Lady Sienna tidak bisa lakukan, Mer putus asa tergagap. Iya, tidak, Eugene mendengus. Ada begitu banyak hal yang Sienna tidak tahu caranya. Dia tidak bisa berenang, dia tidak bisa menjahit, dan dia bahkan tidak pandai memasak. Tahukah kamu, bahkan Vermont punya waktu ketika dia harus memaksakan diri untuk memakan masakan Sienna dengan wajah datar. Sebenarnya dia tidak seburuk itu. Memang benar dia juru masak terburuk di pesta itu, tapi masakan Sienna masih bisa dimakan. Namun, mengapa itu penting? Selama Hamel pergi, Sienna telah menulis dongeng itu atas kemauannya sendiri dan memercikkannya ke seluruh dunia, jadi semua ini hanyalah reaksi karma yang perlu dituai Sienna karena melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Eugene melanjutkan, ingin tahu betapa lucunya penampilan Sienna ketika dia akhirnya ditarik keluar dari laut. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh air laut. Itu, bibir Mer mulai bergetar saat dia dengan cepat tergagap. Apakah kamu memberinya pernapasan buatan? Eugene mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Karena dia jatuh ke laut. Lalu, tentu saja, dia akan menelan air, jadi dia pasti berhenti bernapas, kan? Jadi, maka kamu pasti harus memberinya pernapasan buatan. Pipi Mer memerah saat dia terdiam karena malu. Eugene berdehem dan mengoreksi imajinasi liar Mer, aku tidak memberinya pernapasan buatan. Aku hanya menyeka darah yang mengalir dari kedua lubang hidungnya. Tak kusangka Mer akan datang dengan ide memberi Sienna pernapasan buatan. Tidak mungkin Eugene bisa bertindak sejauh ini dengan kebohongannya. Lagi pula, manfaat apa yang bisa dia dapatkan dari mengatakan kebohongan yang memalukan seperti itu? Dalam hal itu, Eugene tidak mengerti mengapa Sienna melakukan hal seperti itu. Sienna, aku menyukaimu. Kenapa dia menulis lelucon seperti itu di akhir dongeng? Tidak, mungkin Anise yang menulis baris itu. Eugene yakin bahwa dongeng sialan itu sebenarnya ditulis bersama oleh Sienna dan Anise. Sementara Mer menjerit, masih terperangkap dalam imajinasi liarnya sendiri, Eugene perlahan mulai tenggelam ke dalam air sambil terbungkus dengan aman di dalam gelembung udara. Segera, Eugene menyelam di bawah permukaan danau. Danau ini dibuat dengan bantuan Melkit. Mereka telah memperlebar dan memperdalam badan air kecil yang sudah ada di sana. Pembangunan danau telah menjadi tambahan untuk rencana pengembangan hutan kawasan utama, namun berkat bantuan dari Melkit, yang telah menandatangani kontrak dengan Raja Roh Bumi, pengembangan hutan telah selesai dalam waktu yang jauh lebih cepat. Bingkai dari yang diharapkan. Begitulah cara danau buatan ini dibuat. Eugene terus menyelam lebih dalam ke dalam air, melewati beberapa ikan yang berenang di badan air. Di dasar danau ada gua bawah air kecil yang mengarah ke tempat lain. Gua itu tidak dibuat oleh Melkit. Setelah dasar danau digali dan tanah dipadatkan dengan bantuan Raja Roh Bumi. Sejumlah akar telah digali melalui lantai hutan dan muncul di dasar danau, membentuk gua ini. Eugene mengulurkan tangan untuk menyentuh akar yang terjalin di pintu masuk gua. Meretih. Di dalam gelembung udara, mana Eugene mengeluarkan percikan api. Tanpa masukan apapun dari Eugene, api petir yang menyatu dengan mana mulai mengalir keluar dari gelembung udara. Simpul akar perlahan menggeliat terbuka. Pintu masuk gua yang muncul cukup lebar untuk dilewati seseorang. Keberadaan tempat ini belum terungkap kepada siapapun, bahkan kepada keluarga inti. Pertama-tama, Eugene adalah satu-satunya yang bisa membuka pintu gua ini. Melkit adalah orang pertama yang menemukan gua ini, tapi bahkan dia tidak bisa membukanya. Petik 2. Meskipun aku sudah berada di sini beberapa kali, ini adalah tempat yang cukup misterius, gumam Mer sambil mengeluarkan kepalanya dari jubah dan menatap ke atas. Di lorong yang penuh air ini, langit-langit tepat di atasnya tidak terbuat dari tanah atau batu, tetapi dari akar. Saat mereka terus menyusuri lorong, mereka segera meninggalkan danau di belakang mereka dan tiba di suatu tempat di bawah hutan. Sekarang mereka berdiri di tanah bukannya mengambang di air, Eugene mengeluarkan gelembung udara. Beberapa jenis akar dan tanah terjalin dengan rumit untuk membentuk dinding di sekitar tempat ini. Tempat ini telah dibuat oleh akar dari anakan pohon dunia begitu mereka mencapai dasar lantai hutan. Tempat ini juga menyentuh Leyland klan Lionheart. Seperti yang pernah ditebak oleh Tempest, akar anakan pohon dunia juga menghubungkan diri mereka dengan garis ley buatan yang dibuat oleh Vermont. Berkat ini, Leyland klan Lionheart sekarang memiliki jumlah mana yang lebih besar dari sebelumnya, dan ada cukup mana tebal yang melayang di atas tanah untuk membuat seluruh hutan terasa seperti Leyland. Tapi gua bawah tanah ini dipenuhi dengan mana murni bahkan lebih tebal dari yang ditemukan di hutan atau di Leyland tua klan Lionheart. Pada saat yang sama, roh pohon dunia paling selaras dengan mana di sini. Eugene dapat membuka pintu yang dibentuk oleh akar dan memasuki gua ini karena roh dari pohon dunia yang telah bergabung dengan api petir dan menyatu dengan mana dapat berkomunikasi dengan roh-roh lain ini. Apakah menurutmu itu akan terjadi hari ini? Mer bertanya. Mungkin tidak, jawab Eugene sambil duduk di tengah gua. Bahkan tanpa mengedarkan formula api putih, roh pohon dunia yang menyelaraskan mana di sini mulai perlahan menyelinap ke Eugene. Roh nakal dan nakal seperti ini bisa terlihat berkeliaran di seluruh hutan. Meskipun mereka tidak akan datang jika dia mengulurkan tangannya dan memanggil mereka, mereka selalu berada di sekitarnya seolah-olah mereka tidak tahan untuk pergi terlalu jauh darinya.
Meskipun, sebagai roh primitif, roh pohon dunia seharusnya tidak memiliki ego. Dengan kata lain, gerakan roh-roh ini tidak ada hubungannya dengan main-main. Jika itu masalahnya, maka aku seharusnya tidak mencoba mengendalikan mereka menggunakan kemauanku. Sejak kehidupan sebelumnya, Eugene tidak pernah menemui kendala dalam keterampilan manipulasi mana. Roh bisa dianggap sebagai bentuk lain dari mana. Dan di antara berbagai jenis roh ini, karena pohon dunia cukup kuat secara spiritual sehingga para elf telah memujanya secara religius, roh pohon dunia adalah makhluk independen yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh raja roh lainnya. Dengan kata lain, bahkan jika raja roh tidak dapat mengendalikan mereka, mustahil bagi Eugene untuk mengendalikan roh-roh ini. Tetapi bagaimana jika dia meminta bantuan mereka alih-alih memerintah mereka? Jika dia menginginkan harmoni dan kerjasama, bukan dominasi. Fuosh. Api hangat menyelimuti Eugene. Dia menutup matanya dan merasakan roh pohon dunia dan mana di dalam gua ini. Mana terus mengalir keluar, dari leyland yang dibuat oleh Vermont. Roh-roh yang tinggal di dalam akar anakan pohon dunia juga berkumpul. Saat ini, kemajuan Eugene dalam formula api putih berada di bintang kelima. Ini bukan hari ini, tapi Eugene yakin bahwa cepat atau lambat, dia akan melompati bintang kelima dan mencapai bintang keenam.